Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu, saya mohon izin untuk memperkenalkan diri dahulu. Jalan-jalan jumpa kelinci. Perut lapar singgah ke warung makan. Perkenalkan, nama saya Cimerawati, NIM-nya 2303010068. Mohon izin kepada Bapak Asis Prof. Dodi Irawan M. Hum MPD. Di sini saya ingin menjelaskan tentang teori dan sejarah sastra. Pembahasannya itu apa itu sejarah sastra? Sejarah sastra adalah sejarah perkembangan sastra. Dalam hal ini, yang saya bahas adalah sejarah perkembangan sastra yang ada di Indonesia. Sejarah perkembangan sastra yang ada di Indonesia yaitu ada 8. Yang pertama, Angkatan Penjaga Lama. Yang kedua, Angkatan Penjaga Baru. Yang ketiga, Angkatan Balai Pustaka. Yang keempat, Angkatan 45. Yang kelima, Angkatan 50-an. Yang keenam, Angkatan 66. Yang ketujuh, Angkatan 80-an. Dan yang terakhir, yang kedelapan, Angkatan Reformasi. Baik, saya akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama, Angkatan Penjaga Lama. Angkatan Penjaga Lama ini terjadi sebelum abad ke-20. Pada masa tersebut, karya sastra didominasi dengan syair, pantun, gurindam, hikayat, dan lain-lain. Bahkan hingga sekarang, masih terdapat beberapa upacara adat yang menggunakan pantun sebagai salah satu syaratnya. Yang kedua, Angkatan Balai Pustaka. Angkatan Balai Pustaka ini berkembang pada tahun 20-an. Biasanya pengarang pada masa itu mempunyai keinginan luhur untuk memberikan pendidikan budi pekerti dan mencerdaskan kehidupan bangsa melalui sebuah bacaan. Sebenarnya, pada masa ini angkatan sastra banyak didirikan oleh orang-orang Belanda. Tujuan mereka bukan hanya ingin mengembangkan dan memajukan sastra Indonesia, tetapi juga untuk kepentingan politiknya. Yang ketiga, Angkatan Penjaga Baru, tahun 1933 sampai 1942. Pada Angkatan Penjaga Baru ini, ciri khas yang paling menonjol adalah sebagian besar karya sastranya, baik itu prosa maupun puisi, mengandung suasana romantis. Tema yang digunakan pun tidak hanya melulu mengenai kawin paksa seperti sebelumnya, tetapi sudah berganti menjadi masalah kehidupan masyarakat modern. Yang keempat, Angkatan 45, Angkatan Kemerdekaan. Karya sastra yang berkembang pada periode ini bersifat lebih realistis dibandingkan karya sastra angkatan sebelum-sebelumnya. Pada angkatan 45 ini diwarnai dengan adanya permasalahan sosial seperti korupsi, penyelewengan, ketidakadilan, hingga kemerosotan moral dan budaya dalam masyarakatnya. Yang kelima, Angkatan 50-an. Ciri khas dari Angkatan 50-an ini adalah karya sastra yang mendominasi cerita pendek dan kumpulan puisi. Dalam majalah kisah pun juga banyak memuat mengenai cerpen dan puisi. Yang keenam, Angkatan 66. Pada periode ini ditandai dengan terbitnya sebuah majalah sastra bernama Horizon. Majalah Horizon ini menjadi majalah sastra satu-satunya yang terbit di Indonesia, sehingga hampir seluruh halamannya berisi tulisan karya sastra. Ketujuh, Angkatan 80-an. Pada masa ini, perkembangan karya sastra ditandai dengan banyaknya sastra yang menceritakan mengenai roman percintaan. Karya sastra tersebut disebarluaskan melalui majalah dan penerbitan umum. Yang terakhir, yang ke-8, Angkatan Reformasi hingga sekarang. Pada masa ini ditandai dengan munculnya banyak karya sastra seperti puisi, cerpen, maupun novel, dengan berbagai genre dan tema. Tema yang paling sering digunakan adalah seputar reformasi, sesuai dengan realitas sosial yang terjadi kala itu di masyarakat. Yang selanjutnya, apa yang dimaksud dengan teori sastra? Aliran pemikiran atau gaya analisis sastra yang memberikan pembaca sarana untuk mengkritik gagasan dan prinsip sastra. Istilah lain dari teori sastra adalah hermeneutika yang diterapkan pada penafsiran suatu karya sastra. Oke, yang selanjutnya ada fungsi teori sastra. Teori sastra merupakan studi sistematis mengenai seperangkat konsep yang saling berkaitan secara ilmiah dan berfungsi menjelaskan gejala sastra. Melalui mata kuliah ini, diharapkan siswa dapat memahami hakikat sastra dengan ruang lingkupnya sebagai bekal mempelajari apresiasi dan kajian sastra. Selanjutnya, ciri-ciri teori sastra. Teori sastralah yang merumuskan hubungan antara pengarang dan karya. Teori sastra mengembangkan pentingnya ras, kelas, dan gender bagi kajian sastra.
baik dari sudut pandang biografi pengarang maupun analisis kehadiran tematiknya dalam teks. Terus ada perbedaan sastra dan sejarah sastra. Teori sastra adalah satu cabang ilmu sastra yang mempelajari tentang hakikat, unsur-unsur, dan penilaian terhadap karya sastra. Sedangkan sejarah sastra, yaitu satu cabang ilmu sastra yang mempelajari tentang perkembangan sastra sejak awal sampai sekarang. Baiklah, hanya itu saja yang bisa saya jelaskan. Karena tadi pembukanya ada pantun, maka penutupnya juga ada pantun. Duduk-duduk lihat televisi, ada pula iklan sambal terasi. Saya Cemirawati, mohon izin untuk undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.